Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Fadia dengan NPM C1C024067 dari kelas 2C Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping saya untuk kuliah komunikasi bisnis dengan materi lamaran kerja, wawancara kerja, negosiasi, laporan dan presentasi bisnis, laporan singkat, penulisan laporan formal, dan teknologi dan komunikasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu lamaran kerja. Lamaran kerja ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Proses ini melibatkan penyusunan surat lamaran, penyertaan dokumen pendukung, serta teknik pendekatan yang dapat menarik perhatian perekrut. Yang pertama itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang pelamar kerja untuk mengajukan permohonan pekerjaan pada suatu perusahaan atau sebuah instansi. Surat ini biasanya berisi informasi mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta alasan mengapa pelamar layak diterima di perusahaan tersebut. Surat lamaran ini merupakan perwakilan pertama seorang kandidat di mata perusahaan. Oleh karena itu, surat ini harus dibuat dengan format yang benar, bahasa yang profesional, dan isi yang menarik agar meningkatkan peluang pelamar untuk dipanggil ke tahap selanjutnya. Yang kedua, ada lampiran yang diperlukan. Lampiran yang diperlukan dalam melamar pekerjaan. Dalam melamar pekerjaan, selain surat lamaran, terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus disertakan. Yang pertama ada CV. CV berisi data diri, riwayat pendidikan, pengalaman bekerja, keterampilan, dan pencapaian lainnya. Yang kedua, fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai ini sebagai bukti kualifikasi akademik pelamar. Yang ketiga, sertifikat pendukung. Jika memiliki sertifikat yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, kita bisa menambahkan sertifikat tersebut. Portofolio jika diperlukan. Portofolio ini untuk pekerjaan di bidang kreatif atau profesional tertentu. Yang ketiga, pendekatan AIDA dalam menulis surat lamaran kerja. AIDA merupakan strategi pemasaran yang juga dapat diterapkan dalam pembuatan surat lamaran kerja agar lebih menarik perhatian perekrut. AIDA yang pertama itu adalah attention. Attention ini untuk menarik perhatian HRD dengan pembukaan yang menarik dan informatif. Kemudian interest, untuk membangkitkan minat perekrut dan menonjolkan keahlian dan pengalaman yang relevan. Desire, untuk meningkatkan perekrut untuk mempertimbangkan pelamar sebagai kandidat potensial. Kemudian action, mengajak HRD untuk memberikan kesempatan wawancara atau tahap seleksi. Kemudian ada struktur lamaran kerja. Yang pertama itu adalah header, berisi informasi pelamar, contohnya itu nama, alamat, kontak, kemudian tujuan surat. Yang kedua, salam pembuka, ditujukan kepada perekrut atau manajer HRD yang bersangkutan. Yang ketiga, paragraf pembuka, perkenalan singkat dan tujuan mengirimkan lamaran. Yang keempat, paragraf isi. Paragraf isi ini menjelaskan pengalaman, keahlian, serta alasan mengapa seorang pelamar itu cocok untuk posisi tersebut. Kelima, paragraf penutup, ungkapan terima kasih dan ajakan untuk tahap seleksi berikutnya. Yang keenam, ada tanda tangan pelamar sebagai bentuk keseriusan dalam mengajukan lamaran. Kemudian ada tips dalam melamar bekerja. Yang pertama itu kita bisa menggunakan bahasa profesional dan jelas. Kemudian sesuaikan isi surat dengan posisi yang dilamar. Hindari kesalahan ejaan ataupun tata bahasa. Pastikan format surat rapi dan sesuai standar bisnis. Kirim lamaran melalui email atau platform perekrutan sesuai dengan instruksi perusahaan.
Kemudian materi yang kedua yaitu wawancara kerja. Setelah tahap lamaran kerja, jika pelamar lolos seleksi administrasi, ia akan diundang untuk melakukan wawancara kerja. Wawancara kerja ini adalah salah satu tahap seleksi yang paling menentukan dalam proses rekrutmen. Yang pertama, pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja adalah pertemuan antara pelamar dan perekrut untuk mendiskusikan kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan. Dalam wawancara ini, perekrut akan menilai kemampuan komunikasi, keterampilan, pengalaman, serta sikap pelamar terhadap pekerjaan yang dilamar. Kemudian persiapan sebelum wawancara kerja. Yang pertama, mempelajari profil perusahaan dan posisi yang dilamar. Kita bisa memahami visi misi dan bidang bisnis perusahaan agar bisa memberikan jawaban yang relevan. Yang kedua, mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan umum, misalnya pertanyaan tentang kelebihan, kekurangan, pengalaman kerja, dan alasan ingin bergabung. Berlatih berbicara dengan percaya diri. Bisa dilakukan dengan latihan di depan cermin atau bersama teman. Yang keempat, menyiapkan pakaian yang profesional. Sesuaikan pakaian kita dengan budaya perusahaan atau formal ataupun semi formal. Kemudian datang tepat waktu. Disarankan untuk tiba 10 ataupun 15 menit lebih awal agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan wawancara. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara. Pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara kerja itu contohnya ada ceritakan tentang diri Anda. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan Anda? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam pekerjaan? Kemudian surat penerimaan dan penolakan kerja. Biasanya setelah wawancara itu kita akan mendapatkan surat. Surat ini ada surat penerimaan dan penolakan kerja. Surat penerimaan kerja, dokumen resmi dari perusahaan yang menyatakan bahwa pelamar diterima bekerja dan mencantumkan detail pekerjaan, gaji, serta syarat dan kontrak. Surat penolakan kerja, surat yang dikirimkan kepada kandidat yang tidak lolos seleksi, biasanya dengan alasan yang sopan dan membangun. Materi yang ketiga itu negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, negosiasi sering terjadi dalam berbagai aspek, seperti perundingan gaji, kontrak kerja, harga produk, hingga kerjasama antar perusahaan. Yang pertama itu pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi sering terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, diplomasi, hukum, maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi dalam negosiasi. Strategi dalam negosiasi itu yang pertama ada persiapan yang matang. Kita harus mengetahui detail tentang produk atau layanan yang akan dinegosiasikan. Kemudian mempelajari harga pasar untuk mendapatkan posisi tawar yang baik. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Kita bisa menggunakan pendekatan yang ramah dan profesional, menghindari nada konfrontatif yang bisa merusak hubungan bisnis, menunjukkan etikat baik kita untuk bekerja sama. Yang ketiga, menggunakan teknik persuasi, menyampaikan alasan yang logis dan meyakinkan, menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumen, menggunakan bahasa yang positif agar lawan bicara lebih terbuka terhadap penawaran. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis negosiator. Yang pertama itu ada hard negosiator. Hard negosiator ini cenderung bersikap tegas dan menuntut keuntungan maksimal, menggunakan strategi tekanan dan tidak mudah untuk berkompromi. Kemudian yang kedua itu ada soft negosiator.
Soft negotiator ini lebih mengutamakan hubungan baik daripada hasil yang maksimal. Kemudian ada prinsipal negosiator. Prinsipal negosiator ini berusaha mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian mengutamakan keadilan dan hubungan yang jangka panjang. Selanjutnya itu keterampilan dalam negosiasi. Keterampilan yang dibutuhkan dalam negosiasi ini contohnya komunikasi yang efektif. Misalnya kita itu mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan persuasif. Yang kedua, kemampuan mendengarkan dan dengan aktif, memahami kebutuhan pihak lain untuk menawarkan solusi yang lebih baik. Kemudian membaca bahasa tubuh, mengetahui isyarat nonverbal yang bisa menunjukkan sikap lawan negosiasi. Kemudian materi yang keempat itu laporan dan presentasi bisnis. Laporan bisnis adalah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait operasional, keuangan, dan strategi perusahaan. Laporan ini berbentuk tertulis maupun dipresentasikan kepada audiens yang relevan, seperti manajemen, investor, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuan presentasi bisnis yang pertama ada menyampaikan informasi penting yang dengan jelas dan profesional. Presentasi bisnis bertujuan untuk mengkomunikasikan data, strategi, atau hasil analisis yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan harus relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, meyakinkan audiens mengenai keputusan bisnis tertentu. Presentasi bisnis seringkali digunakan untuk mendukung argumentasi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data yang valid, penyampaian yang meyakinkan, audiens akan lebih mudah memahami dan menerima ide atau keputusan yang diusulkan. Yang ketiga, membangun kerjasama dan strategi baru. Presentasi juga dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan bisnis, menjalin kemitraan, serta merumuskan strategi baru dalam perusahaan. B. Persiapan presentasi bisnis. Persiapan presentasi bisnis Persiapan presentasi bisnis. Persiapan presentasi bisnis ini yang pertama itu ada menentukan tujuan utama presentasi. Sebelum membuat presentasi, tentukan dengan jelas tujuan utama yang ingin dicapai. Apakah untuk memberikan informasi, mempengaruhi keputusan, atau mencari kerjasama. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Gunakan data yang akurat dan terpercaya yang mendukung argumen. Pastikan informasi yang disajikan relevan dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, menyesuaikan gaya penyampaian dengan audiens. Kenali siapa audiens Anda dan sesuaikan bahasa serta pendekatan komunikasi agar lebih efektif. Gunakan istilah yang mudah dipahami dan hindari jargon yang tidak perlu. Kemudian yang C, alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi ini ada banyak. Contohnya itu ada yang pertama ada slide PowerPoint atau Google Slide. Biasanya digunakan untuk menyajikan poin utama secara sistematis. Yang kedua ada grafik dan diagram. Grafik dan diagram ini membantu memperjelas data dengan visualisasi yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada video pendek. Video pendek dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membuat presentasi lebih interaktif. Kemudian yang D, analisis bahasa tubuh dalam presentasi. Yang pertama itu ada kontak mata yang baik dengan audiens. Kontak mata dengan audiens ini biasanya menunjukkan bahwa kepercayaan diri seseorang itu kontak mata yang baik dengan audiens menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Gestur tangan yang mendukung penjelasan. Gestur tangan yang mendukung penjelasan ini dapat membantu mempertegas poin yang disampaikan. Postur tubuh yang tegap dan percaya diri dapat meningkatkan kredibilitas dan kesan profesional.
Kemudian materi yang kelima itu laporan singkat. Laporan singkat adalah dokumen yang dibuat secara ringkas tetapi tetap informatif. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam waktu yang terbatas. Yang pertama, karakteristik laporan singkat. Laporan singkat ini yang pertama berisi informasi yang padat dan langsung ke inti permasalahan. Kemudian tidak lebih dari beberapa halaman untuk menjaga keterbacaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, efektif, dan bebas dari kesalahan interpretasi. Yang kedua, cara membuat laporan singkat yang baik. Untuk membuat laporan singkat yang baik itu yang pertama, menentukan tujuan laporan. Pastikan laporan memiliki tujuan yang jelas, seperti memberikan evaluasi ataupun rekomendasi. Yang kedua, menyusun isi laporan dengan sistematis. Gunakan struktur yang logis agar mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang profesional. Hindari penggunaan bahasa informal ataupun ambigu. C. Format laporan singkat. Format-format dari laporan singkat ini ada pendahuluan, isinya itu menjelaskan tujuan dan ringkasan laporan. Kemudian kedua, isi, memuat data dan fakta yang relevan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, berisi hasil analisis serta rekomendasi yang dapat diambil. Kemudian materi yang keenam itu laporan formal. Laporan formal lebih detail dibandingkan laporan singkat dan digunakan dalam bisnis serta akademik. Yang pertama ada pengertian laporan formal. Laporan resmi yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil analisis, proyek, atau evaluasi dalam perusahaan. B. Struktur laporan formal. Yang pertama ada judul laporan. Isinya ada menyebutkan nama laporan dan tujuan utama. Kemudian yang kedua, pendahuluan, menguraikan latar belakang dan alasan membuat laporan. Yang ketiga, isi atau pembahasan, analisis data secara detail dengan dukungan bukti dan referensi. Yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi, menyajikan hasil evaluasi serta saran tindakan selanjutnya. Materi yang 7 itu adalah teknologi dan komunikasi bisnis. Teknologi modern telah meningkatkan efisiensi komunikasi dalam dunia bisnis dengan berbagai cara. Yang pertama, peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mempercepat pertukaran informasi. Dengan adanya email, chat, dan video conference itu bisa mempercepat pertukaran informasi secara online. Yang kedua, memungkinkan akses data secara real time. Bisa meningkatkan ketepatan keputusan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bekerja. Otomisasi proses bisnis dapat mengurangi kesalahan manusia. B. Komponen penting dalam teknologi komunikasi bisnis. Komponen itu contohnya yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Contohnya ada komputer, server, dan jaringan internet yang mendukung jalannya komunikasi. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya itu aplikasi komunikasi seperti Zoom, Slack, dan Microsoft Teams. Yang ketiga, keamanan data. Perlindungan dari ancaman siber seperti hacking dan pencurian data. C. Hambatan dalam komunikasi teknologi. Hambatan dalam komunikasi teknologi itu yang pertama, contohnya gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan digital. Beberapa karyawan mungkin belum familiar dengan teknologi yang terbaru. Kemudian yang ketiga, risiko keamanan data. Jika sistem tidak terlindungi dengan baik, dapat terjadi pelanggaran data. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.